Mari kita hentikan semua basa-basi sejak awal. Diskusi ini bukan tentang salah sebut ayat, bukan tentang siapa lebih pintar debat, dan bahkan bukan tentang Islam versus Kristen. Diskusi ini tentang satu hal yang jauh lebih berbahaya. Apa yang terjadi ketika iman dipaksa berhadapan langsung dengan pertanyaan moral yang paling sederhana? Sebab, ketika sebuah pertanyaan polos, apakah benar Muhammad menikahi Aisyah ketika ia berusia 6 tahun? Tidak dijawab dengan kejujuran, melainkan dengan pengalihan, manipulasi istilah, dan tuduhan terhadap agama lain. Itu menandakan satu hal. Yang sedang dipertahankan bukan kebenaran, melainkan figur yang tidak boleh salah. Video berikut ini bukan rekaman diskusi biasa. Ia adalah rekaman detik-detik ketika iman berhenti mencari terang dan mulai bersembunyi dari cahaya. Dan dari sinilah kita tahu, tidak semua keyakinan runtuh karena diserang. Sebagian runtuh karena diuji dengan kejujuran. Oke, Mr. Joker Galaxy, saya tanya dulu, apakah Anda seorang Muslim? Oh, 1000% Muslim. Oke. Mau lanjut yang tadi atau sudah mengaku yang tadi itu? Ya, kita lanjutkan. Bagaimana? Karena kamu udah kalah 1 kali sama saya. Satu kali, oke, baik. Iya. Apakah benar Muhammad menikahi anak umur 6 tahun? Di situ tertulis tidak 6 tahun, 9 tahun ya. Baik, Kamu baik. dibaca. Tampilkan. Edis. Aduh. Baik, saya suruh dia baca nanti ya. Iya, Nah. tampilkan. Oke, sabar. Nanti gantian ya. Nah, ya. Saya balik Yang dulu ya. diturunkan. Nanti biar nggak kena dulu kepala saya ya. Allah diturunkan. Oke, coba bacakan dulu. Ya. Bacakan. Maksudnya Rasulullah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi Rasulullah wasallam. Subhanahu wa ta'ala. Iya, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. menikahiku ketika umurku 6 tahun. Nah, baca lagi Dengan- baca berapa? 6? Nah, 6 tahun. Tadi kamu bilang Ya, bukan nanti 6. kita ganti. Loh, tunggu dulu. Nanti kita gantian, Edis. Kita Iya, gantian. kamu bilang bukan 6. Iya, nanti gantian dulu lah. Janganlah kau nyodok dulu. Sebentar, tadi kamu bilang bukan 6 kan? Iya, itu 9 tahun ya? Bagaimana itu? 6 tahun dinikahi, 9 tahun Iya, itu- disetubuhi, peang. Kau salah, Edis. Coba kau baca dulu Ketika sampai 6 selesai. tahun Baca dulu. itu ditunangkan. Ketika 9 tahun Baca dia dulu, dinikahkan. baca dulu. Iya, udah tahu. Baca dulu, baca. Tunang Sudah atau nikah tahu. gitu. Iya, selama 6 tahun. Tadi Bapak tuh bilang tadi itu benar. Kamu yang Selama salah. 6 tahun. Iya, dia 6 tahun itu ditunangkan. Coba baca dulu, baca. Keadaan itu dia masih Coba baca dulu, baca dulu. Kau itulah salahnya kau di Edis. Orang Islam tidak mau baca dia. Saya Makanya bacakan ya, kau saya bacakan. Udah tahu itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menikahiku. Makasih Bang Tobias, makasih. Telah menikahiku ketika umurku 6 tahun. Dan Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersamaku ketika umurku 9 tahun. Maksud bersamaku di sini adalah kata yang santun, kata yang sopan untuk mengatakan berumah tangga, bersetubuh. Iya, Jadi mereka bersamaku menikah. itu kan bersama aku tuh kan 9 tahun bersama dia. Baru tidur Iya, bersama. makanya Orang saya yang bilang dulu Muhammad umur- nikahnya ketika Aisyah umur 6 tahun. Kemudian waktu Dinikahi. bersetubuh dengan Aisyah ketika Aisyah umur 9 tahun. Setelah dia Edis, dengar baik-baik. 6 tahun tuh dinikahinya, oke, tapi dia belum bersetubuhinya. Tunggu Yang saya dia bilang juga pelan dulu. itu, Peyang. Iya, tunggu dulu. Kau jangan tahunya menyocot saja, memframing saja, itu nggak ada guna, Edis.
Terbuka Terus? pikiran orang Kristen terbuka. Terus? Inilah bodoh-bodohnya temu Kristen botol, nggak tahu apa-apa. Makanya aku bilang sama kalian, yang bikin malu Muhammad, yang kamu salah-salahin dulu. orang Kristen. Nanti aku tanya Gimana balik, kau sih? harus jawab. Jangan ditanya balik. Yang kamu salah-salahin Muhammad, yang salah Muhammad, yang kamu salah-salahin orang Kristen. 6 tahun dinikahinya, belum disetubuhinya. Disetubuhi umur berapa? Dia berperang 9 tahun baru disetubuhinya. Oke, Sekarang 9 tahun disetubuhi. Terus? Gantian. Sekarang pertanyaannya. Ya, tanya balik ya. Sebentar dulu, berarti kamu sudah mengakui ini ya? Takut kau. Berarti kamu sudah mengakui ini? Kau iya, kita akui nggak apa-apa. Oke. Tapi Pertanyaan saya, apakah ini Nabi pantas Muhammad diikuti itu zaman sekarang? manusia. Dengar dulu. Nabi Muhammad itu manusia. Bagaimana kalau seorang Tuhan yang kau anggap Yesus mengawini anak 3 tahun? Bagaimana? Ya udah, tunjukin dalilnya. Coba Anda buka dulu. Markus 20:22. Markus Inilah 20:22. Bentar. Maria. Markus Coba 20:22. Sebentar, tenang. Ya. Saya bukakan dulu di sini. Markus berapa? Kalau nggak salah ya. Enggak di Markus, di Matius itu. Markus atau Matius? Iya, di Markus dulu coba. Oke, Markus berapa? Jangan kau framing. Markus berapa? Markus 20, titik bertindih 22. Markus 20. Titik Markus bertindih 20 nggak ada, Piang. Coba dulu, kenapa nggak ada? Markus itu cuma sampai 16, foto. Kenapa di dalam itu ayat-ayat Bible mengatakan Yesus berkata, Sebentar, saya balikin dulu, sabar. Inilah Saya balikin dulu, tenang. Nah, Maria berumur 3 tahun. ini Markus cuma 16 pasal nih. Injil Markus tuh cuma 16 pasal. Coba dulu yang lain, Matiusnya coba. Matius, kita ikutin. Sebentar, kita ikutin teman-teman. Orang Muslim itu Kenapa memang di ayat mereka ini teman-teman sudah sampai ke tahap hati yang sangat tinggi. Nah, coba Matius dulu. berapa? Coba Matius 20 titik 22. Kalau nggak salah itu ya. Matius 20:22. Nah, coba. Oke, Matius 20 ayat 22 ya. Matius Ya. 20 ayat 22. Oke. Kayak tadi ini Matius 20 ya. Iya. Oke, ayat 22 ya. Mana ayatnya? Hah? Coba. Oke, 22. Saya jawab ya. Kita bacakan. Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami Itu dapat." terjemahan baru, terjemahan lama. Ya udah, buka punyamu. Mana buka punyamu? Coba terjemahan lama dulu, jangan yang baru lah. Oke, kita buka terjemahan lama. Nah, sabar, kita ikuti teman-teman ya. Kita tunjukkan orang Islam itu memang sudah nggak punya lagi tingkat yang akal sehat, mereka udah nggak punya. Mana Baik. ada? Mana ada? Oke, kita buka. Ada selalu sehat pikirannya. Sebentar, kita buka berbagai macam terjemahan ya. Sebentar, ini kok lembut sih. Jangan terjemahan baru. Masa kita buat Sabar, berganti-ganti versi ada-adanya. Oke, kita buka berbagai macam terjemahan ya. Oke, ini terjemahan baru. Kita buka terjemahan lama. TL ya, terjemahan lama ya. Maka jawab Yesus serta mereka, "Kamu kurang mengerti permintaanmu sendiri. Bolehkah kamu meminum cawan minuman yang aku akan meminum itu?" Maka katanya kepada mereka, "Boleh." Terus yang mana? Makanya kau cari di situ. Aduh, aku catatan gue hilang pula ini, aduh. Yang mana? Coba yang mana? Coba Yang kau mana? cari. Ini Yesus pernah berkata, "Inilah istriku, Maria yang berumur 3 tahun. Oh, begitu indahnya buritnya." Gimana itu?
Makanya saya bilang begini, orang Islam itu teman-teman, mereka ini sudah tidak punya lagi argumen, mereka nggak punya lagi bantahan. Akhirnya apa? Akhirnya mereka halu. Caci dan kau hina, Edis. Lebih Di mana parah saya dengan mencacinya? mengalami Di mana 3 saya tahun. memakinya? Di mana saya mencaci, di mana saya memakinya? Coba. Dengan secara kau pelan-pelan membilangkannya, ya, menyakiti hati umat muslim, demi kau gip segala macam, asal kau tahu. Padahal kau lebih parah agama. Yang saya tunjukkan tadi ini, apakah ini fitnah? Sebentar. Luar biasa ya mereka Jadi ini ya. bagaimana seorang Tuhan umur 3 Mereka tahun iri mengawini sirik anak. melihat saya dapat gift. Mereka iri syirik melihat saya dapat gift. Sebentar nih. Ketika Bukan kamu membaca ini, apakah ini sirik. karang-karangan saya? Coba. Sudah Ketika banyak kamu melihat membilang tulisan kita. saya ini karang-karangan saya bukan? Loh, ini bukan karang-karangan, cuman kau nggak Oke, tahu artinya. sekarang saya Edis. tanya balik sama kamu. Di mana Tuhan Yesus pernah berkata, inilah istriku, buritnya begini mana? Di mana itu? Memang ada di Mana? situ. Mana intinya? Mana? Tunjukkan ke saya. Memang ada. Iya, mana? Kalau ada mana? Memang ada. Saya turun dulu ya. Nanti kau naikkan lagi ya. Kamu Kutunjukkan ya. panggil seluruh umat muslim yang ada di muka bumi ini, saya tunggu. Iya. Saya turun dulu. Mana? Nanti kau naikkan lagi, oke? Saya tunjukkan ya. Oke? Jam saya turun berapa? dulu ya. Berapa menit lagi kamu naik ke sini? 10 menit. Oke, Baik, ya. saya tunggu. Oke, Saya tunggu. oke, Saya ya. tunggu. Baik, saya Nah, tunggu. jangan framing-framing aja kau. Ya. Jadi teman-teman sekalian ya, sudah saya bilang, mereka ini teman-teman, saking bencinya mereka akan membuat fitnahan-fitnahan, akan mengarang-arang. Masa katanya saya memfitnah, katanya sungguh luar biasa. Mereka teman-teman muslim-muslim ini, karena memang mereka udah bencinya luar biasa, otaknya nggak dipakai, akhirnya kayak begitu. Di dalam Injil ini, Yesus berkata, bahwasanya inilah istriku umur 3 tahun. Coba di mana itu ada? Dan muslim percaya itu, makanya saya bilang mereka itu otaknya tidak dipakai. Luar biasa. Tapi itulah teman-teman ya, yang dewasa-dewasa, orang-orang Islam yang dewasa, yang dia menggunakan akal sehatnya, mereka tidak percaya itu. Sementara orang-orang yang seperti tadi, yang botak tadi itu, ya mereka percaya. Karena apa? Karena mereka sering membenturkan kepala mereka ke ubin. Ya. Perdebatan dalam video tadi pada dasarnya bukanlah diskusi sejarah, bukan pula dialog lintas iman yang setara. Ia adalah potret telanjang tentang bagaimana sebuah keyakinan bereaksi ketika dipaksa berhadapan langsung dengan fakta yang tidak nyaman dan pertanyaan moral yang tidak bisa dihindari. Apa yang terlihat di permukaan sebagai perdebatan soal usia pernikahan Muhammad dengan Aisyah, sejatinya adalah konflik antara 3 hal: teks suci, nurani modern, dan mekanisme pertahanan iman. Diskusi dimulai dengan sebuah pertanyaan yang sederhana, hampir naif. Apakah benar Muhammad menikahi Aisyah ketika ia berusia 6 tahun? Mr. Joker pada awalnya menjawab 9 tahun. Jawaban ini bukan kebetulan. Dalam banyak diskursus populer, angka 9 sering dipilih karena terdengar lebih dewasa, lebih mudah dibela, dan tidak terlalu menghantam intuisi moral pendengar. Ini adalah bentuk soft defense, bukan berdasarkan kejujuran data, melainkan berdasarkan kenyamanan psikologis. Namun Edis TV tidak berhenti pada klaim lisan. Ia membacakan kutipan dari sumber Islam sendiri yang secara eksplisit menyatakan 2 hal. Pernikahan dilakukan ketika Aisyah berusia 6 tahun dan kehidupan rumah tangga yang secara wajar dipahami sebagai hubungan suami istri terjadi ketika Aisyah berusia 9 tahun. Di titik ini diskusi keluar dari wilayah opini dan masuk ke wilayah fakta internal.
Ini penting karena kritik yang datang dari dalam tradisi sendiri jauh lebih sulit untuk dipatahkan dengan tuduhan kebencian atau bias. Ketika fakta ini dihadirkan, respons pertama bukanlah refleksi moral, melainkan perdebatan terminologi. Muncullah upaya membedakan antara tunangan dan menikah, seolah-olah perubahan istilah dapat mengubah realitas etis dari peristiwa tersebut. Ini adalah strategi lama dalam diskursus apologetik. Ketika substansi bermasalah, maka bahasa harus dipermainkan. Namun permainan semantik ini tidak bertahan lama. Pada akhirnya, Mr. Joker mengakui bahwa pernikahan memang terjadi pada usia 6 tahun dan hubungan suami istri pada usia 9 tahun. Ini adalah titik kritis, karena setelah fakta diterima, pertanyaan berikutnya tidak lagi bisa dihindari. Apakah praktik tersebut pantas secara moral, terutama jika dinilai dengan standar hari ini? Pertanyaan ini bukan jebakan, bukan pula serangan iman. Ia adalah pertanyaan yang sangat manusiawi. Dan justru karena itulah ia berbahaya. Sebab pertanyaan moral tidak bisa ditangkis dengan dalil, otoritas, atau kesepakatan mayoritas. Ia hanya bisa dijawab dengan kejujuran nurani. Alih-alih menjawab pertanyaan tersebut, Mr. Joker melakukan sesuatu yang sangat signifikan secara psikologis. Ia mengalihkan isu. Ia melemparkan skenario hipotetis yang ekstrim. Bagaimana jika Yesus menikahi anak usia 3 tahun? Ini adalah bentuk whataboutism klasik, sebuah mekanisme pertahanan ketika posisi sendiri tidak lagi dapat dipertahankan secara rasional. Tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk menyeret pihak lain ke dalam lumpur yang sama, agar tidak ada lagi posisi moral yang lebih tinggi. Namun pengalihan ini bahkan tidak disertai data. Mr. Joker merujuk pada ayat yang tidak pernah ada, yaitu Markus 20 ayat 22. Ketika Edis TV memeriksa dan dengan tenang menyatakan bahwa Injil Markus hanya memiliki 16 pasal, seluruh konstruksi tuduhan itu runtuh seketika. Klaim tentang Yesus tersebut tidak hanya keliru, tetapi sepenuhnya fiktif. Ini mengungkap sesuatu yang jauh lebih serius daripada sekedar kesalahan referensi. Kesediaan untuk menciptakan tuduhan palsu demi mempertahankan keyakinan sendiri. Disinilah diskusi ini menjadi sangat tajam. Fakta tentang Muhammad diambil dari sumber Islam sendiri dan akhirnya diakui. Sementara tuduhan terhadap Yesus tidak memiliki dasar teks sama sekali. Artinya, ada standar dua ganda dalam cara kebenaran diperlakukan. Ketika fakta merugikan tokoh sendiri, ia harus dikontekstualisasi. Ketika ingin menyerang tokoh lain, bukti tidak lagi diperlukan. Kesimpulan Edis TV di akhir diskusi bahwa kesalahan ada pada Muhammad, bukan pada orang Kristen, tentu akan terdengar ofensif bagi sebagian pihak. Namun jika ditelusuri secara logis, kesimpulan itu konsisten dengan alur diskusi. Tidak ada bukti tekstual bahwa Yesus melakukan tindakan serupa. Sebaliknya ada pengakuan berbasis sumber Islam bahwa Muhammad menikahi anak di bawah umur. Jika diskusi ini benar-benar tentang kebenaran, maka arah kesimpulan tersebut tidak bisa dihindari. Namun, nilai utama dari video ini bukanlah pada siapa yang benar atau salah, melainkan pada apa yang ia bongkar tentang cara iman bekerja di bawah tekanan. Ketika berhadapan dengan fakta yang mengguncangkan, iman tidak selalu merespons dengan refleksi, melainkan dengan penyangkalan, pengalihan, dan bahkan fabrikasi. Ini bukan persoalan Islam semata. Ini adalah problem universal dalam agama apapun, ketika figur suci ditempatkan di atas evaluasi moral. Diskusi pada video tadi memperlihatkan sebuah krisis yang lebih dalam, yaitu krisis keberanian untuk mengatakan bahwa sesuatu itu salah, meskipun dilakukan oleh tokoh yang dianggap utusan Tuhan. Selama kesucian figur lebih penting daripada keselamatan moral anak, maka agama telah kehilangan klaimnya sebagai sumber etika.
Ia berubah dari panduan moral menjadi sistem pembelaan identitas. Pada akhirnya, perdebatan ini tidak berakhir dengan jawaban, tetapi dengan kebungkaman. Kebungkaman itu muncul bukan karena argumen habis, melainkan karena nurani sudah tidak lagi sejalan dengan keyakinan yang sedang dibela. Ketika sebuah tindakan tidak bisa dibela secara moral, tidak bisa ditiru hari ini, dan tidak bisa disebut baik oleh hati nurani manusia, namun tetap harus dianggap suci hanya karena dilakukan oleh figur suci, maka agama telah kehilangan fungsi etikanya. Ia tidak lagi membimbing moral, melainkan meminta kekebalan moral. Dan di titik itu, pertanyaannya bukan lagi siapa nabi yang benar atau agama mana yang salah, melainkan pertanyaan yang jauh lebih menakutkan. Apakah kita masih menyembah Tuhan yang Maha Adil, atau kita sedang menyembah narasi yang tidak boleh disentuh, meski melukai akal dan nurani kita sendiri? Karena jika kebenaran hanya boleh hidup selama ia tidak mengganggu iman, maka yang kita jaga bukan kebenaran, melainkan ketakutan untuk mengakui bahwa figur yang kita sucikan adalah manusia, dan manusia bisa salah. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.